Ya, jangan digoblok-goblokin aja lah. Udah itu aja. Coba semuanya dianggap kita ini goblok aja. Saya kadang-kadang lihat kesian Pertamina nih. Seperti juga BUMN yang lain. Jadi dipakai. Ini loh, yang BUMN itu diacak-acak jadi alat politik. Dekomnya adalah orang-orang yang begini. Jadi prinsip manajemen sudah dilanggar dengan menggunakan untuk kepentingan politik. Dan BUMN tuh BUMN nggak ngerontok ya, BUMN tuh unit bisnis kok, jangan dipakai jadi alat politik, apalagi cari duit nih segala macam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Our Super Senior, kita suasananya nyantai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi diupayakan ngobrol-ngobrol yang cerdas dan mencerahkan dan serta mendidik. Jadi ada beberapa topik nih teman-teman yang akan kita gali pada kesempatan ini. Satu adalah lagi rame-rame soal aplikasi My Pertamina yang nanti katanya akan menjadi syarat untuk beli Pertalite dan biosolar. Kalau di desa-desa bilangnya Pertalite, bukan Pertalite ya. Kemudian ada lagi soal Holy Wings yang rame kemarin sempat karena diduga menista agama ya. Tapi ada komentar bagus dari Ustadz Felix Xiao tentang Holy Wings yang menurut kami perlu untuk kita remind lagi, untuk kita rehearsal supaya teman-teman bisa lebih jernih dalam melihat kasus Holy Wings ya. Kemudian ada kasus dana haji dan hajinya sebenarnya, bukan dana hajinya, yaitu bagaimana kenaikan biaya haji oleh KSA Kerajaan Saudi Arabia diterima begitu saja oleh pemerintah Indonesia ya. Ini ada kesan bahwa bargaining position Kementerian Agama kita terhadap KSA itu lemah, dan Kementerian Agama kita tentu saja dipimpin oleh Pak Yakut ya. Dan yang 10.000 ya, dan 10.000 kuota yang nggak diambil ya, seperti itu. Karena duitnya nggak ada. Ya nanti itu akan kita bahas. Kemudian yang tak terlupakan ini juga penting nih buat ibu-ibu yang lagi gelisah hari ini, pusing nyari dan hari ini pusing nyari sekolah negeri di Jakarta, apalagi ya lebih ribet. Ini ada Bunda Leni yang akan cerita banyak dan akan diberikan komentar karena dia berjuang sampai mendapatkan sekolah negeri untuk anaknya. Dan kita akan lihat masalahnya adalah bukan di sistem penerimaan murid baru, tapi di tata kelola, di paradigma sistem pendidikan kita, pengelolaan pendidikan kita, dan sistem paradigma juga sebenarnya. Nanti akan kita lihat bagaimana ini ada kecenderungan jangan-jangan nih mau membodohi ini untuk menurunkan kualitas pendidikan negeri di negeri kita. Kita langsung aja ke yang pertama, itu tadi adalah tentang My Pertamina. Nah, ini lucu nih teman-teman. Lu kayaknya panas aja mau ngomong soal My Pertamina. Kok nggak dipakai? Kenapa? Oh iya, lupa belum dipakai. Ya. Edit dulu ya. Dan itu juga nggak perlu harus menggunakan aplikasi, tapi juga harus ada yang mendaftar di website. Ternyata saya meregister mobil yang Aji pernah naik kemarin tempo hari ke Bogor, ke Ciawi, registernya kancut. Oh, mobil Kijang Super tua ya, itu. Mobilnya Padaswa ya. Oh iya. Itu sampai pusing sendiri, ini gimana kacau, bolak-balik ngaca. Ya udahlah bah, tinggalin aja. Mau apa mau gimana tinggalin ya. Ini menjadi terus di teman-teman tongkrongan segala rupa mereka yang punya mobil yang karena aplikasi ini dibuat karena Pertamina kedodoran terus. Jadi itu untuk menutup celah tombol lubang-lubang itu ya diterapkan Pertamina. Terus isu yang di nelayan, gue seorang bagian dari warga nelayan, beli solar itu juga rame, yang berhembus juga harus menggunakan aplikasi. Nelayan mesti pakai aplikasi. Buat beli solarnya. Iya, harus pakai Ya, aplikasi. itu isu yang lagi bergulir. Tujuannya apa sih pakai aplikasi? Biar apa? Ya, pengendalian. Katanya ini Apa yang dikendalikan? Salah sasaran, tepat salah sasaran. Karena selama ini yang penugasan bahan bakar yang subsidi yaitu premium, dan penugasan untuk subsidi yaitu Pertalite ya. Subsidi biosolar termasuk juga, itu dimanfaatkan, dinikmati juga oleh orang kaya, mobil-mobil mewah. Memang gitu. banyak terjadi, ada beberapa mobil mewah yang masuk ke pom bensin
pakai Pertalite. Pertalite ngaco nih sebenarnya, itu juga ngerusak mesin sebenarnya ya mobil. Sekarang pertanyaan itu apa ya? Sinyalemen atau ada datanya? Kalau orang ngerti nggak akan. Oh, apalagi dia orang kaya, masa mau ngerusak mobil pakai Pertalite? Gua aja nggak kaya nggak mau pakai Pertalite. Enggak, itu cuma alasan mengada-ada. Ada datanya. Dia omongin dong, jangan orang kaya. Itu kan KT lo. Lu ngarang aja. Cari pembenaran, mana datanya? Publikasiin dong, ada berapa ini. Ada berapa mobil orang kaya? Iya, coba datanya mana. Jangan ngarang, jangan hoax lagi datanya lu ngarang. Faktanya kalau orang-orang kaya, terutama mobil. Enggak mungkin orang kaya ke sono, ngapain mobilnya rusak. Bisa rusak. Rusak mesinnya. Lebih ke operator yang itu tuh. Sel, Yang bentuknya kerang atau apa gitu. Ya lebih ke situ, nggak Buat dia naik 1.000, 2.000, 5.000 nggak ada urusan. Ngapain dia mesti pakai gituan? Nggak masuk di akal sehat lah. Jadi ya pokoknya gimana bikin susah aja lah. Kalau saya sih kesimpulannya gitu bikin aja. Susah rakyat. Bikin susah rakyat aja. Ngerem ini sok ngendalin. Kemarin kemana aja? Artinya nanti ada ya dari wacana di publik ya, salah satunya lewat media sosial adalah mengarahkan untuk masyarakat nanti membeli Pertamax. Jadi Pertalite itu akan dihilangkan, akan ditinggalkan dan mungkin akan hilang dari pasaran. Dan Pertamax tahu sendiri adalah tidak disubsidi, ya memang harganya ya 12.500 seperti itu. Nah, ini kan kalau di ekonomi neoliberal ya emang subsidi itu pasti lebih baik dicabut oleh negara. Jadi rakyat dibiarkan untuk bersaing dengan sesamanya tentu. Per top up dapat nilai Rp1.000, itu bisa nggak kalau hitung-hitungan itu bisa menutupi kerugian Pertamina? Nggak tahu ya, tapi pasti itu ada perhitungannya ya. Tapi yang kita dengar juga nih ada isu nih Bang. Ini namanya isu ya, bisa bisa digoreng, bisa direbus. Soal jadi katanya nih Pertamina itu menerapkan ini supaya orang pada beli Pertamax ya. Karena selama ini yang namanya subsidi itu telat bayarnya dari Republik. Iya kan? Dia bayar dari mana? Jadi Pertamina juga daripada cash flow-nya kacau, dia rugi, dia menyelamatkan dirinya. Jadi masuk akal juga gitu. Akal-akalnya di aplikasi itu. Sehingga ketika dibikin orang susah, Pertamax, subsidi berkurang, artinya kalau yang di sana telat bayar subsidinya ke Pertamina, Pertamina masih lebih aman gitu. Iya, jadi artinya gampang kan? Rejim ini tidak mampu memenuhi kewajibannya, Pertamina nggak mau berusaha untuk tidak jadi korban, ya rakyat nanggung akibatnya. Betul, itu simpel kok. Yang dikorbankan Simpel itu kecil. Di mana? Gampang aja kok. Udah, artinya apalah? Ya kita sekolah kan, saya ulang-ulang bilang kita sekolah rada capek juga. Ya jangan digoblok-goblokin aja lah. Udah itu aja. Coba semuanya dianggap kita ini goblok aja. Saya kadang-kadang lihat kesian Pertamina nih. Seperti juga BUMN yang lain. Jadi dipakai. Ini loh, yang BUMN itu diacak-acak jadi alat politik. Dekomnya adalah orang-orang yang begini. Jadi prinsip manajemen sudah dilanggar dengan menggunakan untuk kepentingan politik. Dan BUMN tuh BUMN nggak ngerontok di ya, BUMN tuh unit bisnis kok, jangan dipakai jadi alat politik, apalagi cari duit nih segala macam. Jadi gue bilang udahlah, udah suka-suka kau lah, orang Medan bilang. Jadi soal Pertamina udahlah itu ngebacanya kira-kira. Tolong dibantah aja, tolong dibantah. Ya tapi memang itu masih berkembang ya beritanya. Cuman mundur ke belakang BPJS juga. Sama BPJS. Isu BPJS mau dibuletin satu platform, nggak ada level kelas 1, 2, 3. Dari awal kemunculan BPJS udah rancu, bikin susah masyarakat. Iya kan begini, ini melayani masyarakat itu agar masyarakat menjadi lebih baik dan mendapat apa yang dianggap haknya dia dari negara kan. Ini kan enggak. Cuman kemarin tuh pas di SPBU kata petugasnya itu, petugas itu bilang ini baru uji coba untuk yang di luar daerah aplikasi itu. Iya. Ya kan? Ya terus, makanya masih berkembang berita. Makanya bilang masih berkembang itu. Terus juga gini, masyarakat tuh yang agak khawatir tuh kan di SPBU sendiri nggak boleh menyalakan HP. Iya. Terus harus di scan barcode-nya. Dengan barcode-nya itu dengan HP kan, itu yang bikin kekhawatiran juga sih. Enggak, tujuannya apa sih? Gampang aja. Tujuannya apa? Supaya sebelumnya juga udah nggak ada masalah ya. Lah iya, supaya orang-orang kaya tidak
Orang kaya mah dia beli Pertamax tuh. Gua aja nggak kaya, mobil tua juga daripada Pertalite, rusak lah. Ongkos ngebenerinnya lebih mahal. Jadi kalau gue cuma bilang Pertamina yang sulit untuk menyelamatkan dirinya karena tagihannya nggak dibayar tepat waktu atau diulur-ulur sama, kenapa? Nggak ada duit. Jadi Pertamina ketahuan deh. Kalau kata orang Betawi bilang Pertamina dijerukin. Nah sekarang diklarifikasi lah, bikin aturan, bikin nggak pernah edukasi, komunikasi ke publiknya jelasnya bahwa ini akan menjadi lebih baik. Ini kok bukan menjadi lebih baik, BPJS jadi waduh nggak jelas nih. Ntar lagi nih, wah booster lagi, bayar lagi. Siapa yang dapat cuan? Siapa yang impor kan? Yang bayar apa negara? Tapi gratis, yang bayar negara. Ya berapa triliun, hitung-hitung, bagi-bagi, udahlah. Jadi sebenarnya bukan aplikasinya yang harus dibuka di pom bensin. Iya. Tapi sebenarnya QR code yang kita udah download sebagai di galeri handphone atau kita bisa print. Bisa di print. Nah, jadi sebenarnya ketika di pom bensin itu handphone sebenarnya bisa tetap mati untuk paket datanya atau sinyalnya. Cuma kadang orang kan pengen yang praktis juga ya. Kadang dia nggak mau yang ribet gitu bawa-bawa apa namanya tuh. Kadang juga diletak di mana aja gitu kan, mobil atau di mana. Nanti akan jadi bisnis ya, bikin kartu isinya QR code itu. Bisnis itu aja loh, nggak nyetak kartu itu. Enggak, karena kenapa jadi susah bener sih? Iya, gitu. Karena susah bener sih. Enggak, kecuali sebelumnya ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Jam presiden yang lalu nggak ada masalah. Mau menyelesaikan sesuatu itu kan karena ada masalah, kita lebih baik. Nah masalah api dalam sekam. Bukan ini ada solusi tapi sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Pertamax mahal 12.500 naikin harganya. Pertalite itu makin susah didapatkan. Makanya kalau kita lihat ke pom bensin sekarang selalu antrian di Pertalite itu mengular, memanjang. Iya. Terutama di ngapain sih orang beli Pertalite nggak mau Pertamax? Karena duitnya terbatas. Dia bilang kalau yang duitnya memang nggak ada serinya, nggak urusan apa. Gitu. Jadi yang kampanye Pertalite siapa? Pertalite mau hilang lagi supaya keberatan. Dia bilangnya mau ngilangin subsidi, udah gitu aja lah. Ya itu neolib seperti jadi jangan biasakan berbohong lah. Jadi kalau udah bohong tuh jadi budaya. Para pejabat, budaya para pengambil keputusan dalam berbagai jenjang dan berbagai posisi. Ini bangsa mau jadi apa? Iya. Jadi udah budaya bohong gitu. Kalau nggak bohong lu nggak hidup. Nah susah dong begitu. Kalau nggak bohong lu nggak survive. Nular kali ya. Ya, nanti kita akan lihat akar masalahnya ya Bang ya. Kalau yang berbohong itu dalam sejarah Republik ini udah ada tuh sebenarnya Bang ya. Coba diputar tuh. Kan jejak digitalnya. Mobil paling ramai kan kalau mobil SMA sudah sekian ribu. Woi, saya khawatir orang harus ngantri 2 tahun. Iya, memang mobil pilihan karena nggak pernah tabrakan. Serempetan juga nggak pernah. Ada nggak SMK tabrakan? Nggak pernah karena nggak ada. Nggak pernah. Serempetan pernah nggak SMK? Nggak pernah. Jadi orang yang harus berebut beli itu. Mobil yang nggak pernah bisa kecelakaan lah. Kenapa? Ya karena mobilnya nggak ada. Teman-teman, balik lagi adalah kenapa sih kita nggak jujur aja emang subsidi mau dihilangkan ya? Intinya itu. Seperti itu. Jujur. Lebih baik jujur aja, fair gitu. Jujur dan subsidi mau dihapus. Harga ya ini. Selesai. Itu kan jadi masyarakat bisa lebih proper sebenarnya. Pencitraan. Nggak siap Pencitraan. Anak ini anak itu ya. Pencitraan. Oke. Break.